Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan dulu ya teman-teman. Perkara membacem, sekalian gue sedang membacem. Oke, yang pertama nih ya, untuk takaran air ya. Bang, bagaimana takaran air membacem? Adakah 2 liter, 3 liter, 4 liter? Jadi untuk takaran air membacem itu enggak begitu teman-teman ya. Enggak gue bilang sebut 1 liter, 2 liter, 3 liter. Akan tetapi ya teman-teman. Akan tetapi caranya tuh seperti ini ya teman-teman. Ini pertama kan bumbu udah kita blender, kita masukin ke panci atau wadah yang buat membacem ini. Yang kedua, bahan masuk. Nah, setelah bahan masuk kan belum terendam nih dengan air ya. Baru kita tambahin air, teman-teman. Baru kita tambahin air. Jadi nakar airnya tuh begini, teman-teman. Nah, tambahin air matang ya, air galon gue sih makanya. Air sulang. Nah, jadi cara nakar air tuh saat membacem seperti itu. Nggak bisa diperkirakan, tergantung banyaknya membacem kita. Jadi seperti tadi. Oke, paham ya? Jadi air belakangan sampai kira-kira tertutup nih, udah hampir penuh. Tutup bahan-bahan yang kita bacem, itu takarannya teman-teman ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nih Bang, itu bahan-bahan yang dibacem seperti ayam-ayam itu apakah sudah direbus terlebih dahulu atau mentah ya, kurang lebih seperti pertanyaannya. Jadi kalau gue rebus terlebih dahulu ya teman-teman, terlebih dahulu direbus, jadi nggak mentah langsung dibacem, direbus dulu walaupun direbusnya nggak lama, sampai sekiranya sudah mendidih air langsung kita matiin, itu cukup ya perebusannya. Setelah dicuci direbus dulu baru dibacem, nggak dalam keadaan mentah. Oke, itu pertanyaan kedua ya teman-teman. Nah, pertanyaan ketiga juga nggak kalah penting banget nih, karena cara membacem gue tuh agak sedikit beda mungkin sama yang lain ya. Nah, pertanyaan yang ketiga ini, itu tempe dan ayam disatuin apa nggak amis? Nah, ini benar-benar nggak kalah penting dan sangat penting banget. Enggak ya teman-teman, nggak amis, nggak amis. Yang penting teman-teman tahu caranya dan ada caranya supaya tidak amis. Bila teman-teman ingin tahu caranya, salah satu caranya itu agar tidak amis teman-teman, itu ayamnya jangan dalam keadaan mentah. Saat membacem harus direbus terlebih dahulu seperti pertanyaan kedua tadi. Harus direbus terlebih dahulu agar mengurangi kadar amis. Untuk selanjutnya apalagi supaya tidak amis, teman-teman bisa cek link di kolom deskripsi, akan gua taruh linknya, videonya bagaimana supaya baceman tidak amis walaupun dicampur-campur nih tempe, pala, ati, kulit, dan juga ceker. Pokoknya ayam-ayaman dicampur dengan tempe, bakso nggak amis. Bagaimana caranya? Teman-teman nanti cek aja di kolom deskripsi, linknya akan gua taruh ya. Oke, pertanyaan keempat nih, Bang, itu ngebacem apakah dalam keadaan kompor nyala terus selama 1 jam? Nah, jadi betul nyala terus. Kalau nggak nyala ya gimana? Nggak matang dong ya kan? Nah, gue tahu paham gue maksudnya, mungkin apa nggak kelamaan gitu kan? Apa nggak kering gitu? Tergantung ya teman-teman. Kalau misalnya kita ngebacemnya sedikit ya mungkin setengah jam juga matang. Tapi kalau kita ngebacemnya full ya, maksudnya full macem gitu, semua ayam, tempe, bakso, telur puyuh semua kan pasti pakai panci yang besar, lama ya pasti ya. Jadi sejam ya. Jadi sejam tuh emang dalam keadaan kompor nyala terus ya teman-teman. Nyala terus dalam keadaan juga besar apinya. Nah, apabila sudah 45 menit sekiranya air sudah mengering, bukan mengering, menyusut lah. Menyusut, 45 menit udah menyusut, kita tinggal kecilin aja. Kecilin kompornya sampai 1 jam. Oke, lanjut, dari tukang paket segala ya. Jadi gitu ya, sejam nyala terus apabila takut kering ya. Dan kita juga harus tahu takaran kita membacem semana. Apabila bacem cuma sedikit ya, tapi ketahuan air nyusut banget, mungkin setengah jam juga ya udah, tapi itu udah matang. Tapi kalau ngebacem full macem baceman semua ada, pasti bacemannya banyak ya. 1 jam itu dalam keadaan api full nyala besar. Apabila ragu udah 45 menit itu kecilin aja. Apabila teman-teman ragu 1 jam itu membacem, itu enggak kenapa-napa teman-teman. Itu akan memaksimalkan tingkat kematangan bumbu dan membuat
baceman itu menjadi enak, lebih mantep kalau bumbunya matang. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Bang, setelah digoreng, apakah nggak perlu dipanggang lagi? Apa bisa? Dan bisa langsung makan atau langsung lep gitu ya? Oke, ini gue perjelas ya. Baceman setelah dibacem, ini ada sebagian baceman yang harus digoreng setelah dibacem. Nah, setelah dibacem dan setelah digoreng, baceman ini itu bisa langsung lep. Ada sebagian bahan yang nggak perlu digoreng lagi seperti kulit, ya kan? Usus, ati ampela, bakso, telur puyuh, itu setelah dibacem doang itu bisa langsung lep. Nah, sebagian juga ada yang digoreng seperti tempe, kepala, itu setelah dibacem itu harus digoreng dulu dan itu bisa langsung lep juga. Nah, kebanyakan angkringan ya, itu bakar tuh bukan berarti makanan baceman atau menu baceman itu nggak bisa langsung lep. Dibakar itu bertujuan supaya makan hangat kembali ya teman-teman, bukan berarti makanan tidak matang. Jadi dibakar juga nggak lama-lama di angkringan, paling sebentar, yang penting hangat. Karena kebanyakan orang atau sebagian orang itu suka menyantap makanan itu dalam keadaan hangat ya. Walaupun makanannya matang, tapi kalau dalam keadaan adem itu kadang ada orang tuh nggak selera gitu. Jadi pengen dihangatkan kembali makanannya, bukan lebih dimatangkan lagi, tapi cuma dihangatkan lagi makanannya atau menunya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada sebagian baceman yang harus digoreng dulu setelah dibacem, dan ada juga yang nggak harus digoreng lagi, langsung dilep semua, dua-duanya bisa teman-teman, langsung dimakan semuanya. Oke, itu pertanyaan kelima. Oke teman-teman ya, untuk sekarang 5 pertanyaan aja dulu. Nanti apabila ada pertanyaan yang menurut gua perlu dijawab, dan semua juga perlu dijawab teman-temannya, dari yang sederhana maupun yang sulit, nanti kita lanjut di next video perkara baceman. Jadi sekarang 5 pertanyaan dulu ya, itu sangat penting sekali ya. Pertanyaan itu tentang perkara membacem. Oke teman-teman ya, semoga bisa diambil dan bisa dimengerti dalam jawaban gue ini. Apabila ada salah-salah kata, apabila ada yang sulit dimengerti, tolong dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari gua Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.